Seiring dengan perkembangan teknologi digital, masyarakat semakin dimudahkan dalam melakukan aktivitasnya, termasuk dalam melakukan transaksi keuangan. Sebagai bank regional modern dan bernilai tinggi, Bank DKI berkomitmen untuk mendukung kemudahan transaksi keuangan masyarakat Jakarta. Dukungan diberikan melalui aplikasi layanan perbankan yang modern, Jack One Mobile dengan fiturnya Scan to Pay yang comply dengan QRIS. Tepat pada 1 Januari 2020, Jack One Mobile telah tergabung dalam QRIS. Dengan adanya QRIS, Bank DKI percaya transaksi pembayaran di Indonesia bisa semakin efektif dan efisien. Awalnya itu kan bingung ya, tapi lama-lama kan makin kesini tuh semakin merasa dimudahkan aja gitu. Bahkan sekarang saya suka nanya ke pembeli, ada aplikasi Jack One Mobile apa enggak gitu. Karena kan gampang ya, tinggal scan aja ke QRIS gitu. Terima kasih Jack One Mobile, QRIS. QRIS membantu kami, pedagang pasar, tetap bisa melayani pelanggan kami di masa pandemi COVID-19. Dengan pembatasan-pembatasan sosial, kami tinggal kirim daftar dagangan dan QRIS merchant Jack One Mobile kami, sehingga pelanggan dapat memesan dagangan dan membayar belanjaan untuk kami kirim. Bank DKI menyampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Bank Indonesia yang terus mendorong penerapan transaksi non-tunai di Indonesia, salah satunya melalui QRIS. Kami percaya dengan adanya QRIS akan semakin mempercepat transaksi non-tunai di Indonesia, mendorong pertumbuhan jumlah pengguna produk perbankan digital, dan pada akhirnya memberikan kemudahan kepada nasabah di seluruh Indonesia termasuk Bank DKI melalui Jack One Mobile. Kita warga Jakarta punya cerita yang katanya banyak warna. Kita orangnya sih easy going, yang penting gak ngerepotin, udah pasti gak nyebelin. Mampirlah di sini, gabung bersama kami di Jakarta Lounge aja. Kamu bisa nyanyi sambil lepas di Jakarta Lounge aja. Everybody maybe could be someone. Hanya di sini Jakarta Lounge TV. Temanya beda tapi senyum tetap sama. Di Jakarta Lounge aja kamu bisa nyanyi sambil have fun. Di Jakarta Lounge aja, everybody maybe could be someone. Hanya di sini Jakarta Lounge TV. Temanya beda tapi senyum tetap sama. Yeay, Jakarta Lounge Kustik. Wah, ini dia dua orang ini ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini Anda bersama Jakarta Lounge dan tentunya didukung oleh Jack One Mobile, yaitu satu aplikasi dari Bank DKI yang akan memudahkan Anda bertransaksi kebutuhan sehari-hari dengan hanya klik dari smartphone Anda, semua langsung beres. Jakarta Lounge dengan Jack One Mobile dari Bank DKI. Oke. Baiklah, Jakarta Lounge hari ini dengan program Grebek Kampung. Oke. Setelah yang kita grebek kemarin adalah Kelurahan Bungur, juga Kelurahan Cililitan. Kali ini giliran Kelurahan Makassar yang kita grebek.
Tepatnya di RW 01 Kelurahan Makassar, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur. Baiklah, telah hadir bersama kita di sini yaitu Bapak RW 01, Bapak Haji Suratno. Siap. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Selamat sore. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan sebelahnya yang gak kalah ganteng yaitu Bapak Agus Mili dari Ketua RT 14. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Dan di belakang juga ada bapak-bapak RT kita nih. Sip. Dari RT 4, RT 9, RT 10. juga RT 10 ya Pak ya. Oh, terima kasih ya Pak sudah mendukung acara ini untuk hadir di sini. Baiklah, kita akan ngobrol-ngobrol dengan Pak RW. Siap, Bu. Saya mau tanya mengenai kegiatan Pak RW 01 ya. Kegiatannya untuk warga di sini apa aja tuh Pak ya? Siap. Kegiatannya di RW 01 yang rutin itu pertemuan antara RT-RT se-RW 01. RW 01 terdiri dari 15 RT. Oh, 15 RT, baiklah. Dan Berapa kakak Pak? kakaknya ada 3.400. Ya sekitar itulah. Kurang lebih itu. 3.400 ya Pak. Banyak sekali ya Pak ya? Banyak karena sekarang itu kadang-kadang mereka tinggalnya nggak ya. di sini, dia Satu nggak mau rumah lah berubah. Satu rumah bisa 5 kakak. Oke. Jadi begitu itu Bu. Satu rumah bisa 5 kakak. 5 kakak. Dan yang tinggal di situ hanya 1 kakak. oke. Dan Iya. juga ada yang sudah pindah tapi Nah, kakaknya masih di sini. betul, Bu. Iya. Betul. Masih cinta nggak bisa move on ya Pak dari sini ya. Karena kadang kalau pindah agak susah dia punya motor, STNK, alamatnya, oke, oke. mobil, bank, Oh gitu. gitu Ibu. Kalau saran Bapak tuh sebaiknya tuh kalau keadaan kondisinya begitu pindah aja kakaknya atau ya udah Bapak terima nggak apa-apa. Kalau saran saya sih pindah, tapi kalau dia tidak mau berpindah, asal ada kegiatan di RT atau di RW ada retribusinya. Oh gitu harus ya Pak Harus. ya. Benar-benar. Karena itu mendukung kegiatan di RT di RW. Oke. Jadi nggak bisa dia gratis, bukan total Iya. karena ada rumahnya. Iya. Kan Jadi kita dikontrakin. bukan hanya numpang aja Oh. kakak gitu Bu ya. Dan yang jelas nanti kalau ada apa-apa harus bisa dihubungi alamatnya Ya. yang jelas ya Pak ya. Saya bilang alamatnya nomor HP yang jelas Oke, harus oke. ada dengan kita. Harus ada ya Pak. Oke. Tadi Bapak bilang ada 15 RT. Ya. Nah, itu gimana Pak? Ada pertemuan rutin setiap minggu kah atau setiap hari kah? Kalau pertemuan rutin itu setiap tanggal 10 pada bulan Setiap bulan. berjalan. Oh, itu on time pasti tanggal 10 ya Tanggal Pak ya? 10. Nggak sambil arisan kan Pak? Oh ada. Ada, Bu, Oh ada. bener sambil arisan ya. Hari ini baru dibentuk aja. Jadi harus datang, kalau nggak datang nggak Iya. dapet ya. Betul. Oke. Jadi itu bikin semangat Bikin RT-RT ya semangat. benar. Oh, jadi arisan bapak-bapak. Di arisan bapak-bapak. Oke. Bapak ikut berapa arisannya? Ikut 2. Oh, aduh. Dapatnya gede. Oke. Di sini berarti dengan 3.400 kakak itu bisa melebihi 2 kali lipat ya warganya ya Pak ya? Iya. Bisa 7.000 lebih warganya ya Pak ya? Bisa kalau memang dia berdasarkan kakak gitu. Oke. Bapak suka sidak nggak? Sidak ke Sidak, RT 9 gitu atau RT Ya 4 gitu? kadang-kadang karena juga ada laporan umpamanya ada anak bergerombol atau diinformasikan saya datang gitu. Iya. Kebetulan kemarin itu baru ada anak-anak kumpul-kumpul, anak sekolah pulang sekolah bukan pulang ke rumah, malah nongkrong-nongkrong di jalan, bergerombol-gerombol. Ya kebetulan ada dari Babinsa, Kelurahan Makassar hadir, ya bisa ditangani sebelum terjadi tawuran. Oh iya. Karena zaman sekarang anak-anak tuh kalau udah kumpul udah provokasi Udah deh tuh pasti, ya. Bu, ya. Benar-benar. Pokoknya sekarang tuh anak-anak ya SMP lah, sensi benar dalam arti kata ngelihat ada Sensi. sekolah yang lewat, ya bukan tegur sama gitu. Oh. Jadi malah sekolah mana tuh? Oh jadi, gitu. Jadi kayak seolah-olah kayak
kayak menantang gitu. Iya, iya. Terus ya kalau saya katakan satu, saya perhatian sekali kalau anak-anak SMP tuh merokok. Oh. Itu saya tegur langsung. Saya bilang sekolah merokok bisa. Diem aja. Begitu Bu. Gitu ya Pak ya. Berarti Bapak emang suka patroli, suka sidak gitu ya Pak ya. betul. Babinsanya juga standby terus ya Pak? Babinsa rajin itu Bu. sama. Betul. Jadi kalau kita sini udah terbentuk 4 pilar ini. Oh, Jadi oke. dari darat, udara, polisi. Dulu namanya sekarang Babin Pot Dirga. Oh, apa tuh Jadi Pak bergabung panjangannya? jadi kayak Bimas gitu itunya. Cuman oke. Pot Dirga karena dekat bandara airport Oh iya iya. Dirgantara Iya, gitu. iya. Itu standby terus ya Pak? Standby tiap malam. Oh, Cuman oke. dia ada di kelurahan atau di kantor polsek gitu dia Oh, standby. setiap saat standby dipanggil Ya, siap ya jadi Pak ya. tinggal kontak aja kalau ada kebutuhan apa-apa. Oke. Begitu. Pak, ada kegiatan rutin nggak Pak? Ada antara RT dengan warga gitu. Kalau kegiatan rutin kita itu Bu, satu bulan itu yang rutin posyandu. Namanya posyandu itu melatih 1, melatih 2, melatih 3, melatih 4. Sampai 4. 4. Jadi melatih 1 itu khusus untuk anak-anak itu kecil, balita. Balita. Oke. Itu 2, melatih 1, melatih 2. Terus ada Ya. PTM, penyakit tidak menular untuk semua golongan, warga usia. RW. Iya. Kalau yang itu namanya posyandu itu balita aja. Terus ada lansia. Lansia. Lansia itu yang di atas 55 tahun. Oh. Jadi dari Dinas Kesehatan khusus Jakarta Timur mengadakan untuk cek kesehatannya lansia itu gratis. Gratis ya Pak ya. Oh, itu pasti ada dokternya juga ya Pak? yang Ada datang? dokternya. Oh, Kebetulan oke, dokter oke. dari puskesmas kecamatan hadir. Oh, hadir semua. Oke. Dulu tuh Pak ngomongin soal kader ya. Zaman sebelum pandemi itu kan kader Jumantik selalu keliling kan ya Pak Iya, ya. Bu. Ya, betul. Dari Bu. rumah ke rumah, Betul, ya. mereksain kamar mandi Ya. gitu. Taman-taman di Iya. depan rumah. Nah, terus selama pandemi kan berhenti itu Pak ya. Ya. Nah, sekarang gimana Pak? Kalau memang itu Bu kegiatan itu yang banyak aktif memang Jumantik, kader Jumantik. Jadi selama pandemi kita cuman woro-woro aja, terus informasi ke warga, ingat Ya. kaleng-kaleng yang wadah-wadah air itu tolong dibersihkan, dalam arti jangan air menggenang di solokan-solokan itu selama pandemi kita begitu. Tapi kalau sekarang sudah mulai aktif Sudah mulai kembali. aktif lagi Bu. Oh, sudah mulai aktif. Iya. Iya, iya, Jadi iya. mohon maaf andai kata ada kader-kader kita Jumantik, tok ya. pintu. Paling hanya meriksa hanya di ruangan depan. Hmm. Ya kan nanti. Jadi itu pertama ya larinya ke PSN, pemberantasan sarang Sarang nyamuk. nyamuk. Oh, oke, Khususnya oke. kalau itu. Ya, Ya ya. kebetulan kalau Jumantik memang khusus semua untuk kesehatan. Hmm. Kalau Dawis Ya. itu tata ruang. Oh. Jadi kayak PU-nya lah dalam Oke, arti kan. oke, Oh. oke. Ya. Terus yang menonjol dari RW 101 dibanding RW yang lain? Kalau Tunggu Pak. Nanti dijawab setelah musik dari Jakarta Lounge Kustik. Pulang ke kotamu, ada setangkup haru dalam rindu. Masih seperti dulu, tiap sudut menyapaku bersahabat.
penuh selaksa makna. Terhanyut aku akan nostalgia saat kita sering luangkan waktu, nikmati bersama suasana Jogja. Di persimpangan langkahku terhenti, ramai kaki lima menjajakan sajian khas berselera. Orang duduk bersila, musisi jalanan mulai beraksi, seiring laraku kehilanganmu, merintih sendiri di telan deru kotamu. Oh, namun kotamu hadirkan senyummu abadi. Izinkanlah aku untuk selalu pulang lagi bila hati mulai sepi tanpa terobati. Yogyakarta. Oh, Jakarta Lounge Acoustic Band. Kalau udah akustik nggak pakai band ya. Pak, ini sore-sore boleh loh disambi sambil minum teh kopinya. Boleh silahkan. Terima kasih Bu, terima kasih. Kan enak tuh sambil tadi diiringin sama musik ya. Oke, Pak, nerusin yang tadi yang menonjol dari RW 01 tuh apa, Pak? Yang menonjol dari RW 1 kompak satu. Woi, Terus wah Pak RT-nya nih, yang Pak RT-nya Ya, nih memang. pada kompak nih. Terus menonjol juga penduduknya paling banyak. Woi, jadi susah diatur nggak Pak? Ya nggak susah diatur Nggak susah karena ada diatur, RT, ya. kita punya RT yang bonafit. Woi, sigap. sigap. Seperti ini ya Pak ya, Bapak Agus. Alhamdulillah, Bu. Nah, Agus Mili, Ketua RT 14. Pak, diceritain dong Pak Agus. Di RT 14 ada berapa kakak Pak? Sebenarnya di RT 14 itu hanya sedikit ya Bu ya. Oh sedikit. Iya. Mm-mm. Nggak seperti RT-RT yang lain Mm-mm. di RW 01 ya. Iya. Hanya 45 kakak. Oh 45 Ya, kakak. dan Oke. itu pun tidak tinggal di situ semuanya ya. Oh gitu. Jadi ya, satu rumah itu bisa 5 kakak. ya. Oh gitu. Seperti karena itu, ya. menikah Betul, di Bu. situ. Betul. Oke. Terus kegiatan bapak-bapaknya kan tadi ikut pertim gitu. Kalau ibu-ibunya kegiatannya apa Pak? Kalau ibu-ibunya sepertinya kegiatannya seperti pengajian, Hmm, arisan, Oke. itu udah ada lah. Oke. Memang udah pasti ada gitu ya. Mm-mm. Ya. Kalau PKK-nya juga ada Pak? PKK-nya ada Bu. Hmm. Nah sekarang PKK ini selama Pak RW menjabat jadi RW nih ya. Jadi PKK itu sekarang ada pengurusnya. Oh. Jadi satu ketua, Mm-mm. sekretaris dan bendahara.
Oke. Gitu. Jadi PKK itu diadakan di setiap RT. Betul, Bu. Oh. Jadi setiap RT itu punya kelompok PKK-nya Oke. untuk ibu-ibunya ya. Iya, iya. Di RT 14 aktif Pak PKK-nya? Alhamdulillah sekarang aktif, Bu. Sudah mulai Oh. aktif. Betul, ibunya aktif sekali. Ya, alhamdulillah. Oh gitu. Kalau kegiatan rutin mingguannya atau bulanan di RT 14 Kegiatan mengikuti RW atau ada kegiatan lain kalau di luar kegiatan RW? RT itu paling kita hanya mengikuti RW, Bu. Hmm. Karena warga kita juga kan kebanyakan sepertinya lansia, Bu ya. Oh, Kalau di iya, RT 14 ya. Oh iya iya. Jadi kalau untuk kegiatan sepertinya kerja bakti itu kan tidak memungkinkan istilahnya Iya, kita harus. Nah, seperti itu. Mungkin ya Oh. kita yang gerakin kan ya kerja bakti anak-anak yang lebih muda aja ya sepertinya. Ibu-ibu sama Iya. bapak-bapaknya nyediain kopi, Betul, Bu. cemilan gitu Iya. ya Pak ya. Iya, Oh. itulah. Hebat. Tapi ya kebetulan ya Jakarta ini dibantu dengan PPSU. Oh. Jadi kita minta bantuan sedikit dari PPSU, kita tinggal ngeluarin Kita lihat kopi atau apalah. Jadi kita ada kita keringanan suguhin sedikit. lah gitu. Iya, sekarang tuh banyak yang tidak mau kerja bakti karena sudah ada PPSU. Betul, Bu. Oke. Padahal PPSU sendiri mengeluh juga loh, Pak. Gitu, mentang-mentang di depan rumahnya buang sampah, Bu, dibuang Iya. gitu. Ini masih menunggu PPSU. Memang maaf Bu, kami juga sering di itu dengan PPSU, tolong dong tebangin pohon itu. Tebangin wani piro Pak, bercandaan. gitu ya, Pak ya. Ya kita juga nggak tega sih, memang Iya, betul. heeh. Tapi memang ya maklum lah kalau dikatakan ya sekarang istilahnya upah minimum provinsi, Iya. dia kan udah upah Udah provinsi. UMR lah istilahnya ya, Pak. Kebetulan Pemda DKI UMP-nya 4.300.000 apa berapa itu sebulan iya, iya. untuk PPSU yang bekerja di Pemda DKI. Iya, iya. Kalau keluhan warga yang selalu Bapak tampung tuh yang paling sering keluhan dari warga apa, Pak? Dari warga ya, Pak ya. Heeh. Kebetulan sekarang adanya bantuan BLT BBM. Oh. Jadi Ada ya, Iya, Pak ya? Ada, Pak. Ada. Ada, sekarang Kebetulan, sudah mulai nih, Bu. maaf, saya katakan pemerintah ini kok ya bukan saya menyalahin, cuman kritik aja. Namanya bantuan BLT BBM itu ke semua, jangan dipilih-pilih. Oh, nah tuh Nah, kalau mudah-mudahan yang di atas dengerin ya, Pak ya. ya kalau Nggak semua. dibilang Heeh. itu BLT BBM kan berarti semua, untuk semua. Iya, betul. Jadi bukannya di situ kan katanya 500, 200 dari PKH, 300 Ya, BBM. 150 BBM jadi dibagi 2 per bulan ya, Pak ya, 2 bulan ya jadi pembayarannya. Iya, iya, Jadi 2 300 tuh. Iya, 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 iya. Jadi itu saya katakan dalam hal ini ya mohon maaf pemerintah pusat maupun Pemda itu dipikir di itu lagi. Kalau BLT BBM ya semua terdampak, bukan hanya orang-orang yang sudah tertentu, dapat ya, ya. PKH, Rakstra itu yang dapat begitu. Oh, gitu. Ya kalau yang merasa kaya sih ya syukur alhamdulillah, tapi kan nggak mau nerima ada- gitu ya. Kan nggak mau sepertinya nerima. gitu. Oh, itu dapat, kok saya nggak dapat. Oh. Kan Itu seperti keluhan itu. keluhan sebagai Kecemburuan Ya, sosial benar. ya. kasihan memang. Sampai kadang-kadang kalau kita kasihan, bantu dong Pak kalau kasihan. Ya saya bilang ntar saya lapor gitu. Iya, iya, Jadi itu sekali lagi mohon pemerintah memperhatikan itu, namanya BLT BBM itu jangan khusus yang itu lagi. Kalau keluhan dari Pak RW ke warga apa, Pak? Keluhan dari Pak Atau enggak ke kondisi di RW 01? Kebetulan ya saya juga suka ditegur dari kelurahan, tolong dong Pak RW untuk jangan istilahnya pajak itu diperhatiin. Pajak apa tuh, Pak? PBB Oh, ada yang belum, ada yang iya, memang iya, ada yang iya, nunggak. iya. Ya sebenarnya nggak banyak sih. Mm-mm. Di sini kan pengusaha kayak ya menengah ke bawah. Jadi saya katakan oh iya itu. Jadi PBB yang itu diperhatikan sama pemerintah untuk digalakan. Karena sekarang pemerintah DKI juga
dari bulan ini dapat 15%. Ya. Nah, kalau bulan September ini 10%. Oh, turun. Nanti bulan Oktober 5% dapat diskonnya. Oh, dapat diskonnya. Ah, Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang menunggak PBB harus segera dibayar ya. Nanti Pak RW-nya yang ditegur. Ya Pak RW ya. Oh, kan Pak RW yang nalangin ya. Pak, tadi kan Bapak bilang dengan banyaknya warga di RW 01. Tadi Bapak sempat menyinggung masalah parkir. Itu gimana, Pak? Kebetulan parkir ini jadi kendala bagi kami selaku RW. Memang untuk menertibkannya itu agak sulit. Makanya saya ada usaha untuk mohon kebijakan dari Jasa Marga, lahan yang kosong saya minta. Oh, ada lahan yang kosong punya Jasa Marga. Iya. Kita terusin nanti ya, Pak ya. Bersama Jakarta Lounge Kustik dulu. Kan ku abaikan segala hasratku agar kau pun tenang dengannya. Ku pertaruhkan semua ragaku demi dirimu, bintang. Biarkan ku menggapaimu, memelukmu, memanjakanmu. Tidurlah kau di pelukku, di pelukku, di pelukku. Hingga kau mimpikan aku, mimpikan kita, mimpikan kita. Jangan pernah kau terjaga dari tidurmu di pelukanku. Oh, 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 di pelukanku. Oke, kembali lagi dengan Jakarta Lounge dengan Grebek Kampung. Oke, Jakarta Lounge merupakan salah satu sarana atau media bagi warga Jakarta untuk disampaikan ke kelurahan atau kecamatan, wali kota atau bahkan ke gubernur atau DPRD. Semoga apa yang kita ceritakan hari ini bisa didengar oleh bapak-bapak, ibu-ibu yang di atas sana. Oke. Nah, sebagai closing Pak, harapan apa atau adakah Bang Bapak ingin sampaikan kepada kepala daerah mungkin nanti kalau dengar gitu Pak, silahkan Pak. Terima kasih Bu. Harapan kami selaku Ketua RW, mohon Bapak-bapak yang di atas, kami membutuhkan ambulans khusus untuk RW 1. Gak usah banyak-banyak, 1 buah aja. Permintaan kami cuma itu aja. Oke, kalau permintaan ke warga Pak dan Pak RT nih. Kalau permintaan warga yang penting ya rukun-rukun aja, guyup. Terus ingatin yang belum bayar pajak supaya melakukan pembayarannya, begitu. Oke. Ya, sekarang dengan Pak RT 14. Oh, kalau saya buat untuk RT-RT semoga kita kompak selalu di RW 01. Wih, tepuk tangan deh nih, RW 01 harus kompak. Ada lagi Pak? Sudah Bu, itu aja. Oh sudah. Baiklah, sesuai dengan harapan dari Bapak RW 01 Kelurahan Makassar, Kecamatan Makassar, semoga ada donatur yang memberikan ambulans untuk
3.400 kepala keluarga di RW 01. Satu aja ambulansnya. Baiklah, sebagai penutup nanti kita akan mendengarkan dari Jakarta Lounge Kustik. Sampai ketemu lagi Jakarta Lounge dengan Grebek Kampung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak tahu lagunya, ikut nyanyi ya Pak ya. Di sana rumahku dalam kabut biru, hatiku sedih di hari Minggu. Di sana kasihku berdiri menunggu di batas waktu yang tak menentu. Ke Jakarta aku kan kembali, walaupun apa yang gak terjadi. Ke Jakarta aku kan kembali, walaupun apa yang gak terjadi. Kemana ku kan Jakarta, kemana ku kan ke Jakarta, kemana ku kan ke Jakarta, kemana ku kan ke Jakarta. Oke, terima kasih. Terima kasih. Seiring dengan perkembangan teknologi digital, masyarakat semakin dimudahkan dalam melakukan aktivitasnya, termasuk dalam melakukan transaksi keuangan. Sebagai bank regional modern dan bernilai tinggi, Bank DKI berkomitmen untuk mendukung kemudahan transaksi keuangan masyarakat Jakarta. Dukungan diberikan melalui aplikasi layanan perbankan yang modern, Jack One Mobile dengan fiturnya Scan to Pay yang comply dengan QRIS. Tepat pada 1 Januari 2020, Jack One Mobile telah tergabung dalam QRIS. Dengan adanya QRIS, Bank DKI percaya transaksi pembayaran di Indonesia bisa semakin efektif dan efisien. Awalnya itu kan bingung ya, tapi lama-lama kan makin kesini tuh semakin merasa dimudahkan aja gitu. Bahkan sekarang saya suka nanya ke pembeli, ada aplikasi Jack One Mobile apa enggak gitu. Karena kan gampang ya, tinggal scan aja ke QRIS gitu. Terima kasih Jack One Mobile, QRIS. QRIS membantu kami, pedagang pasar, tetap bisa melayani pelanggan kami di masa pandemi COVID-19. Dengan pembatasan-pembatasan sosial, kami tinggal kirim daftar dagangan dan QRIS merchant Jack One Mobile kami, sehingga pelanggan dapat memesan dagangan dan membayar belanjaan untuk kami kirim. Bank DKI menyampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Bank Indonesia yang terus mendorong penerapan transaksi non-tunai di Indonesia, salah satunya melalui QRIS. Kami percaya dengan adanya QRIS, akan semakin mempercepat transaksi non-tunai di Indonesia, mendorong pertumbuhan jumlah pengguna produk perbankan digital, dan pada akhirnya memberikan kemudahan kepada nasabah di seluruh Indonesia termasuk Bank DKI melalui Jack One Mobile. Kok bau rokok sih? Kamu udah pulang. Kamu ngerokok lagi ya? Enggak tuh.
Udah dibilangin kalau ngerokok jangan di dalam ruangan. Udah, gak usah marah-marah. Hah? Aku punya solusinya. Apa ini? Parfum Dodi Jack. Baru, parfum spray penghilang bau rokok pertama di Indonesia. Cukup 1 kali semprot, Dodi Jack bekerja mengikat serta mengangkat partikel bau asap rokok. Gunakan Dodi Jack di dalam ruangan maupun di dalam kendaraan Anda. Harum, tahan lama, bau rokok pun hilang. Dodi Jack, bye-bye bau asap rokok. Kita warga Jakarta punya cerita yang katanya banyak warna. Kita orangnya sih easy going, yang penting gak ngerepotin, udah pasti gak nyebelin. Mampirlah di sini, gabung bersama kami di Jakarta Lounge aja. Kamu bisa nyanyi sambil have fun. Di Jakarta Lounge aja, everybody maybe could be someone. Hanya di sini Jakarta Lounge TV. Temanya beda tapi senyum tetap sama. Di Jakarta Lounge aja, kamu bisa nyanyi sambil have fun. Di Jakarta Lounge aja, everybody maybe could be someone. Hanya di sini Jakarta Lounge TV. Temanya beda tapi senyum tetap sama. Yeay, Jakarta Lounge Kustik. Wah, ini dia 2 orang ini ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini Anda bersama Jakarta Lounge dan tentunya didukung oleh Jakwan Mobile, yaitu satu aplikasi dari Bank DKI yang akan memudahkan Anda bertransaksi kebutuhan sehari-hari dengan hanya klik-klik dari smartphone Anda, semua langsung beres. Jakarta Lounge dengan Jakwan Mobile dari Bank DKI. Oke. Baiklah, Jakarta Lounge hari ini dengan program Grebek Kampung. Oke. Setelah yang kita grebek kemarin adalah Kelurahan Bungur, juga Kelurahan Cililitan. Kali ini giliran Kelurahan Makassar yang kita grebek. Tepatnya di RW 01 Kelurahan Makassar, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur. Baiklah, telah hadir bersama kita di sini yaitu Bapak RW 01, Bapak Haji Suratno. Siap. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dan sebelahnya yang gak kalah ganteng yaitu Bapak Agus Mili dari Ketua RT 14. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Dan di belakang juga ada bapak-bapak RT kita nih. Sip. Dari RT 4, RT 9, juga RT 10 ya Pak ya. Oh, terima kasih ya Pak sudah mendukung acara ini untuk hadir di sini. Baiklah, kita akan ngobrol-ngobrol dengan Pak RW. Siap, Bu. Saya mau tanya mengenai kegiatan Pak RW 01 ya. Kegiatannya untuk warga di sini apa aja tuh Pak ya? Siap. Kegiatannya di RW 01 yang rutin itu pertemuan
antara RT-RT se-RW 01. RW 01 terdiri dari 15 RT. Oh, 15 RT, baiklah. Dan Berapa kakak, Pak? kakaknya ada 3.400. Ya sekitar itulah. Kurang lebih 3.400 ya Pak. Banyak sekali ya Pak ya. Banyak karena sekarang itu kadang-kadang mereka tinggalnya nggak di sini, dia nggak mau berubah. Gitu. Satu rumah bisa 5 kakak. Gitu. Jadi begitu itu Bu. Satu rumah bisa 5 kakak. 5 kakak. Dan yang tinggal di situ hanya 1 kakak. Oke. Dan juga ada yang sudah pindah tapi kakaknya masih di sini. Betul Bu. Ya, betul. Masih cinta, nggak bisa move on ya Pak dari sini ya. Karena kadang kalau pindah agak susah dia punya motor, STNK, alamatnya, mobil, bank. Oh gitu. Gitu Ibu. Kalau saran Bapak tuh sebaiknya tuh kalau keadaan kondisinya begitu pindah aja kakaknya atau ya udah Bapak terima nggak apa-apa? Kalau saran saya sih pindah, tapi kalau dia tidak mau berpindah, asal ada kegiatan di RT atau di RW ada retribusinya. Oh gitu, harus ya Pak harus. ya? Benar-benar. Karena itu mendukung kegiatan di RT di RW. Oke. Jadi nggak bisa dia gratis, bukan total karena ada rumahnya. Kan jadi bukan hanya numpang aja kakak gitu Bu ya. Dan yang jelas nanti kalau ada apa-apa harus bisa dihubungi alamatnya yang jelas ya Pak ya. Saya bilang alamatnya nomor HP yang jelas harus ada dengan kita. Harus ada ya Pak. Oke. Tadi Bapak bilang ada 15 RT. Ya. Nah, itu gimana Pak? Ada pertemuan rutin setiap minggu kah atau setiap hari kah? Kalau pertemuan rutin itu setiap tanggal 10 pada bulan berjalan. Oh, itu on time pasti tanggal 10 ya tanggal Pak ya? 10. Enggak sambil arisan kan Pak? Ada. Oh ada. Ada, Bu, Oh ada. bener sambil arisan ya. Hari ini baru dibentuk aja. Jadi harus datang, kalau nggak datang nggak dapet ya. Betul. Jadi itu bikin semangat RT-RT ya benar. Oh, jadi arisan bapak-bapak. Iya, arisan bapak-bapak. Oke. Bapak ikut berapa arisannya? Ikut 2. Oh, aduh. Dapatnya gede. Oke. Di sini berarti dengan 3.400 kakak itu bisa melebihi 2 kali lipat ya warganya ya Pak ya? Iya. Bisa 7.000 lebih warganya ya Pak ya? Bisa kalau memang dia berdasarkan kakak gitu. Oke. Bapak suka sidak nggak? Sidak ke RT 9 gitu atau RT ya, 4 gitu? Kadang-kadang karena juga ada laporan umpamanya ada anak bergerombol atau diinformasikan saya datang gitu. Kebetulan kemarin itu baru ada anak-anak kumpul-kumpul, anak sekolah pulang sekolah bukan pulang ke rumah, malah nongkrong-nongkrong di jalan, bergerombol-gerombol. Ya kebetulan ada dari Babinsa, Kelurahan Makassar hadir, ya bisa ditangani sebelum terjadi tawuran. Oh iya. Karena zaman sekarang anak-anak tuh kalau udah kumpul udah provokasi udah deh tuh pasti, ya. Bu, ya. Benar-benar. Pokoknya sekarang tuh anak-anak ya SMP lah, sensi benar dalam arti kata ngelihat ada sekolah yang lewat, ya bukan tegur sama gitu. Jadi malah sekolah mana tuh? Oh jadi, gitu. Jadi kayak seolah-olah kayak menantang gitu. Iya. Terus ya kalau saya katakan satu, saya perhatian sekali kalau anak-anak SMP tuh merokok. Itu saya tegur langsung. Saya bilang sekolah merokok bisa. Diem aja. Begitu Bu. Gitu ya Pak ya. Berarti Bapak emang suka patroli, suka sidak gitu ya Pak ya. Babinsanya juga standby terus ya Pak? Babinsa rajin itu Bu. Sama. Betul. Jadi kalau kita sini udah terbentuk 4 pilar ini. Jadi dari darat, udara, polisi. Dulu namanya sekarang Babin Pot Dirga. Apa tuh Jadi Pak bergabung jadi kayak Bimas gitu itunya, cuman oke. Pot Dirga karena dekat bandara airport Dirgantara gitu. Itu standby terus ya Pak? Standby tiap malam. Cuman dia ada di kelurahan atau di kantor polsek. Gitu dia standby. Setiap saat standby dipanggil siap ya Jadi Pak ya? tinggal kontak aja kalau ada kebutuhan apa-apa.
begitu. Pak, ada kegiatan rutin nggak Pak? Ada antara RT dengan warga gitu? Kalau kegiatan rutin kita itu Bu, satu bulan itu yang rutin posyandu. Namanya posyandu itu melatih 1, melatih 2, melatih 3, melatih 4. Sampai 4. Jadi melatih 1 itu khusus untuk anak-anak itu kecil, balita. Oke. Itu 2, melatih 1, melatih 2. Terus ada PTM, penyakit tidak menular untuk semua golongan usia. Kalau yang itu namanya posyandu itu balita aja. Terus ada lansia. Lansia itu yang di atas 55 tahun. Jadi dari Dinas Kesehatan khusus Jakarta Timur mengadakan untuk cek kesehatannya lansia itu gratis. Gratis ya Pak ya. Itu pasti ada dokternya juga ya Pak? Ada dokternya. Kebetulan dokter dari puskesmas kecamatan hadir semua. Oke. Dulu tuh Pak ngomongin soal kader ya. Zaman sebelum pandemi itu kan kader Jumantik selalu keliling kan ya Pak ya. Betul. Dari rumah ke rumah, mereksain kamar mandi gitu. Taman-taman di depan rumah. Nah, terus selama pandemi kan berhenti itu Pak ya. Nah, sekarang gimana Pak? Kalau memang itu Bu, kegiatan itu yang banyak aktif memang Jumantik, kader Jumantik. Jadi selama pandemi kita cuman woro-woro aja, terus informasi ke warga, ingat kaleng-kaleng yang wadah-wadah air itu tolong dibersihkan, dalam arti jangan air menggenang di solokan-solokan. Itu selama pandemi kita begitu. Tapi kalau sekarang sudah mulai aktif kembali. Aktif lagi Bu. Sudah mulai aktif. Jadi mohon maaf andai kata ada kader-kader kita tok pintu, paling hanya meriksa hanya di ruangan depan, ya kan nanti. Jadi itu pertama ya larinya ke PSN, pemberantasan sarang nyamuk. Khususnya kalau itu. Ya kebetulan kalau Jumantik memang khusus semua untuk kesehatan. Kalau Dawis itu tata ruang. Jadi kayak PU-nya lah dalam arti. Oke. Ya. Terus yang menonjol dari RW 101 dibanding RW yang lain? Tunggu Pak. Nanti dijawab setelah musik dari Jakarta Lounge Kustik. Pulang ke kotamu, ada setangkup haru dalam rindu. Masih seperti dulu, tiap sudut menyapaku bersahabat, penuh selaksa makna. Terhanyut aku akan nostalgia saat kita sering luangkan waktu, nikmati bersama suasana Jogja. Di persimpangan langkahku terhenti, ramai kaki lima menjajakan sajian khas berselera, orang duduk bersila,
musisi jalanan mulai beraksi, seiring laraku kehilanganmu, merintih sendiri di telan deru kotamu. Oh, namun kotamu hadirkan senyummu abadi. Izinkanlah aku untuk selalu pulang lagi. Bila hati mulai sepi tanpa terobati. Yogyakarta. Oh, Jakarta Lounge Acoustic Band. Kalau udah akustik nggak pakai band ya. Pak, ini sore-sore boleh loh disambi sambil minum teh kopinya. Boleh silahkan. Terima kasih Bu, terima kasih. Kan enak tuh sambil tadi diiringin sama musik ya. Oke, Pak, nerusin yang tadi yang menonjol dari RW 01 tuh apa, Pak? Yang menonjol dari RW 1 kompak satu. Woi, Terus wah Pak RT-nya nih, yang Pak RT-nya Ya, nih memang. pada kompak nih. Terus menonjol juga penduduknya paling banyak. Woi, jadi susah diatur nggak Pak? Ya nggak susah diatur Nggak susah karena ada diatur, RT, ya. kita punya RT yang bonafit. Woi, sigap. Seperti ini ya Pak ya, Bapak Agus. Alhamdulillah, Bu. Nah, Agus Mili, Ketua RT 14. Pak, diceritain dong Pak Agus. Di RT 14 ada berapa kakak Pak? Sebenarnya di RT 14 itu hanya sedikit ya Bu ya. Oh sedikit. Iya. Nggak seperti RT-RT yang lain di RW 01 ya. Iya. Hanya 45 kakak. Oh 45 kakak. Ya. Dan Oke. itu pun tidak tinggal di situ semuanya ya. Oh gitu. Jadi Ya, satu rumah itu bisa 5 kakak. Oh gitu. Seperti Karena itu, ya. menikah Betul, di Bu. situ. Betul. Oke. Terus kegiatan bapak-bapaknya kan tadi ikut pertim gitu. Kalau ibu-ibunya kegiatannya apa Pak? Kalau ibu-ibunya sepertinya kegiatannya seperti pengajian, arisan, itu udah ada lah. Memang udah pasti ada gitu ya. Kalau PKK-nya juga ada Pak? PKK-nya ada Bu. Nah sekarang PKK ini selama Pak RW menjabat jadi RW nih ya. Jadi PKK itu sekarang ada pengurusnya. Jadi satu ketua, sekretaris dan bendahara. Oke. Gitu. Jadi PKK itu diadakan di setiap RT. Betul Bu. Oh. Jadi setiap RT itu punya kelompok PKK-nya untuk ibu-ibunya ya. Iya. Di RT 14 aktif Pak PKK-nya? Alhamdulillah sekarang aktif Bu, sudah mulai aktif. Betul, ibunya aktif sekali. Ya, alhamdulillah. Oh gitu. Kalau kegiatan rutin mingguannya atau bulanan di RT 14 Kegiatan mengikuti RW atau ada kegiatan lain kalau di luar kegiatan RW? RT itu paling kita hanya mengikuti RW Bu. Karena warga kita juga kan kebanyakan sepertinya lansia Bu ya. Kalau di RT 14 ya. Oh iya iya. Jadi kalau untuk kegiatan sepertinya kerja bakti itu kan tidak memungkinkan istilahnya kita harus. Nah, seperti itu. Mungkin ya kita yang gerakin kan ya kerja bakti anak-anak yang lebih muda aja ya sepertinya. Ibu-ibu sama Ya. bapak-bapaknya nyediain kopi, Betul, Bu. cemilan gitu Iya, ya Pak ya. Iya, itulah. Hebat. Tapi ya kebetulan ya Jakarta ini dibantu dengan PPSU. Jadi kita minta bantuan sedikit dari PPS, kita tinggal ngeluarin Kita lihat kopi atau apalah. Jadi kita ada kita keringanan suguhin sedikit. lah gitu. Iya, sekarang tuh
banyak yang tidak mau kerja bakti karena sudah ada PPSU. Betul, Bu. Oke. Padahal PPSU sendiri mengeluh juga loh Pak. Gitu, mentang-mentang di depan rumahnya buang sampah dibuang gitu. Ini masih menunggu PPSU. Memang maaf Bu, kami juga sering di itu dengan PPSU, tolong dong tebangin pohon itu. Tebangin wani piro Pak, bercandaan. Gitu ya Pak ya. Ya kita juga nggak tega sih, memang Iya, betul. Tapi memang ya maklum lah. Kalau dikatakan ya sekarang istilahnya upah minimum provinsi, dia kan udah provinsi. UMR lah istilahnya ya, Pak. Kebetulan Pemda DKI UMP-nya 4.300.000 apa berapa itu sebulan untuk PPSU yang bekerja di Pemda DKI. Kalau keluhan warga yang selalu Bapak tampung tuh yang paling sering keluhan dari warga apa Pak? Dari warga ya Pak ya? Kebetulan sekarang adanya bantuan BLT BBM. Oh. Jadi ada ya Pak ya? Ada, Pak. Ada. Ada, sekarang Kebetulan, sudah mulai maaf, saya katakan pemerintah ini kok ya bukan saya menyalahin, cuman kritik aja. Namanya bantuan BLT BBM itu ke semua, jangan dipilih-pilih. Oh, nah tuh kalau mudah-mudahan yang di atas dengerin ya Pak ya. ya kalau Nggak dibilang semua. itu BLT BBM kan berarti semua, untuk semua. Iya betul. Jadi bukannya di situ kan katanya 500, 200 dari PKH, 300 BBM. Ya, 150 BBM, jadi dibagi 2 per bulan ya Pak ya, 2 bulan ya jadi pembayarannya. Jadi 300 tuh. Iya. Jadi itu saya katakan dalam hal ini ya mohon maaf pemerintah pusat maupun Pemda itu dipikir di itu lagi. Kalau BLT BBM ya semua terdampak, bukan hanya orang-orang yang sudah tertentu, dapat PKH, Rakstra itu yang dapat begitu. Oh gitu. Ya kalau yang merasa kaya sih ya syukur alhamdulillah, tapi kan nggak mau nerima gitu ya. Nggak mau sepertinya nerima. gitu. Oh itu dapat, kok saya nggak dapat kan Itu seperti keluhan sebagai ya, sosial, benar. Kasihan memang. Sampai kadang-kadang kalau kita kasihan, bantu dong Pak kalau kasihan. Ya saya bilang ntar saya lapor gitu. Jadi itu sekali lagi mohon pemerintah memperhatikan itu, namanya BLT BBM itu jangan khusus yang itu lagi. Kalau keluhan dari Pak RW ke warga apa Pak? Keluhan dari Pak atau enggak ke kondisi di RW 01? Kebetulan ya saya juga suka ditegur dari kelurahan, tolong dong Pak RW untuk jangan istilahnya pajak itu diperhatiin. Pajak apa tuh Pak? PBB, ada yang belum, ada yang memang ada yang nunggak. Ya sebenarnya nggak banyak sih. Di sini kan pengusaha kayak ya menengah ke bawah. Jadi saya katakan oh iya itu. Jadi PBB yang itu diperhatikan sama pemerintah untuk digalakan. Karena sekarang pemerintah DKI juga dari bulan ini dapat 15%. Ya. Nah kalau bulan September ini 10%. Oh, turun. Nanti bulan Oktober 5% dapat diskonnya. Oh, dapat diskonnya. Jadi bapak-bapak ibu-ibu yang menunggak PBB harus segera dibayar ya. Nanti Pak RW-nya yang ditegur. Ya Pak RW ya. Oh, kan Pak RW yang nalangin ya. Pak, tadi kan Bapak bilang dengan banyaknya warga di RW 01. Tadi Bapak sempat menyinggung masalah parkir. Itu gimana Pak? Kebetulan parkir ini jadi kendala bagi kami selaku RW. Memang untuk menertibkannya itu agak sulit. Makanya saya ada usaha untuk mohon kebijakan dari Jasa Marga, lahan yang kosong saya minta. Oh, ada lahan yang kosong punya Jasa Marga. Kita terusin nanti ya Pak ya. Bersama Jakarta Lounge Kustik dulu. Kan ku abaikan
segala hasratku, agar kau pun tenang dengannya. Ku pertaruhkan semua ragaku demi dirimu, bintang. Biarkan ku menggapaimu, memelukmu, memanjakanmu. Tidurlah kau di pelukku, di pelukku, di pelukku, hingga kau mimpikan aku, mimpikan kita, mimpikan kita. Jangan pernah kau terjaga dari tidurmu di pelukanku. Oh, 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 di pelukanku. Oke, kembali lagi dengan Jakarta Lounge dengan Grebek Kampung. Oke, Jakarta Lounge merupakan salah satu sarana atau media bagi warga Jakarta untuk disampaikan ke kelurahan atau kecamatan, wali kota, atau bahkan ke gubernur atau DPRD. Semoga apa yang kita ceritakan hari ini bisa didengar oleh bapak-bapak, ibu-ibu yang di atas sana. Oke. Nah, sebagai closing Pak, harapan apa atau adakah Bang Bapak ingin sampaikan kepada kepala daerah mungkin nanti kalau dengar gitu Pak? Silahkan Pak. Terima kasih Bu. Harapan kami selaku Ketua RW, mohon bapak-bapak yang di atas, kami membutuhkan ambulans khusus untuk RW 1. Gak usah banyak-banyak, 1 buah aja. Permintaan kami cuma itu aja. Oke, kalau permintaan ke warga Pak? Dan Pak RT nih. Kalau permintaan warga yang penting ya rukun-rukun aja, guyup. Terus ingatin yang belum bayar pajak supaya melakukan pembayarannya, begitu. Oke. Ya, sekarang dengan Pak RT 14. Oh, kalau saya buat untuk RT-RT semoga kita kompak selalu di RW 01. Tepuk tangan deh nih, RW 01 harus kompak. Ada lagi Pak? Sudah Bu, itu aja. Oh sudah. Baiklah, sesuai dengan harapan dari Bapak RW 01 Kelurahan Makassar, Kecamatan Makassar. Semoga ada donatur yang memberikan ambulans untuk 3.400 kepala keluarga di RW 01. Satu aja ambulansnya. Baiklah, sebagai penutup nanti kita akan mendengarkan dari Jakarta Lounge Kustik. Sampai ketemu lagi Jakarta Lounge dengan Grebek Kampung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak tahu lagunya, ikut nyanyi ya Pak ya. Di sana rumahku dalam kabut biru, hatiku sedih di hari Minggu. Di sana kasihku berdiri menunggu di batas waktu yang tak menentu. Ke Jakarta aku
kau kembali, walaupun apa yang akan terjadi. Ke Jakarta aku kan kembali, walaupun apa yang akan terjadi. Kemana ku kan Jakarta, kemana ku kan ke Jakarta, mana ku kan ke Jakarta, mana ku kan ke Jakarta. Oke, terima kasih. Terima kasih.